Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas foto-foto random yang ternyata punya cerita yang sangat tidak terduga. Kira-kira foto apa aja ya? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah untuk merinding. Guys, foto menjadi salah satu penemuan yang sangat penting dalam hidup kita karena dengan adanya teknologi foto alias kamera, kita bisa mengabadikan momen-momen yang penting. Namun, apa jadinya jika ada sebuah foto yang ternyata menyimpan misteri dan cerita yang bikin kita begidik? Oke, beberapa foto yang akan kita tampilkan mungkin pernah kalian lihat juga di internet. Nah, di sini kita berusaha untuk menjelaskannya secara detail cerita-cerita yang ada di balik fotonya. Dan kalau kalian juga punya foto penampakan atau cerita-cerita horor, bisa banget kirim ceritanya ke email kita ya di nontonlagichannel@gmail.com. Nanti kalau ada yang serem, boleh banget kita bikinin kontennya dan di-share ke subscriber Nonton Lagi Channel. Oke, kita mulai dari foto yang pertama. Oke, pertama kita mulai dari foto satu ini dulu, Dundas Peak. Dundas Peak adalah tempat yang sangat populer di Ontario, Kanada. Tempat ini menjadi tujuan wisata yang populer, khususnya bagi mereka yang hobi untuk hiking. Di sana menyajikan keindahan alam yang luar biasa, sehingga tentu saja ini menjadi salah satu tempat untuk asupan postingan di Instagram. Salah satu yang tertarik untuk mengambil foto adalah Norman dan Dimitri. Mereka berdua datang ke Dundas Peak untuk hiking seperti kebanyakan pengunjung lainnya. Banyak foto yang mereka dapatkan yang lagi-lagi memang untuk kebutuhan Instagram. Nah, disinilah Norman memfoto sepupunya yaitu Dimitri yang duduk di atas tebing yang curam. Sebenarnya foto biasa, tidak ada yang aneh, hanya foto pemandangan yang indah. Namun saat Dimitri post foto ini ke Instagram, dia kaget karena followersnya notice ada sesuatu yang janggal. Para followersnya mempertanyakan sosok yang ada di sisi lain tebing. Dimitri heran, dia merasa tidak ada yang janggal dengan fotonya. Hingga akhirnya dia melihat sosok perempuan nampak sedang berdiri di tebing. Bagaimana sih perempuan dalam foto ini tuh bisa ada di sana? Itu kan sama sekali nggak ada pijakan di sana. Penjelasan paling masuk akal ya, dia terbang. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah hantu. Banyak orang yang percaya bahwa sosok perempuan terbang yang ada dalam foto Dimitri adalah hantu. Bukan apa-apa, rupanya Dundas Peak dikenal bukan hanya karena pemandangannya yang sangat indah, yang instagramable banget, tapi juga karena di sana adalah tempat yang nyaman untuk roh-roh penasaran berkeliaran. Menurut warga setempat, Dundas Peak adalah salah satu tempat yang cukup angker di sana. Dan Dimitri beruntung karena dia bisa mengcapture salah satu hantu yang ada di sana. Mana terbang lagi, serem banget ya sih. Fakta yang lebih merinding adalah ternyata beberapa waktu lalu sebelum foto ini diambil, ternyata ada seorang perempuan yang hilang di Dundas Peak. Apakah foto ini berusaha memberikan pertanda bahwa perempuan itu ingin ditemukan? Seperti dia yang ditemukan oleh followers Dimitri yang walaupun hanya sebuah jepretan kamera. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian saat melihat foto satu ini? Ceria, penuh semangat, para pria yang gagah, dan mungkin masih banyak kesan positif lainnya. Namun yang menjadikan foto ini terkenal adalah kontradiksi antara kesan hangat dan positif yang ada dalam foto dengan apa yang sebenarnya terjadi yang jauh dari kata positif. Foto ini diambil pada 13 Oktober 1972 di dalam sebuah pesawat bernama Uruguayan Air Force Flight 571 yang berangkat dari Carrasco International Airport di Uruguay. Yang kita lihat ini adalah para pemain rugby yang akan bertanding di Chili. Rugby sendiri adalah sejenis olahraga yang menggunakan bola lonjong kayak gini guys. Nah, orang-orang ini bisa dibilang sebagai atlet lah ya, yang emang mau bertanding di luar negeri. Berangkatnya kan tentu pakai pesawat. Nah, mereka ambillah satu foto ini. Yang terjadi di atas langit ternyata jauh di luar dugaan. Saat melintasi pegunungan Andes, rupanya cuaca buruk menghadang mereka. Kalian tahu kan bagaimana pegunungan Andes yang sangat dingin, ekstrim, yang sialnya jadi penyebab kecelakaan paling mengerikan yang pernah terjadi dalam sejarah. Para atlet ini mengalami kecelakaan pesawat dikarenakan cuaca buruk yang ada di pegunungan Andes itu. Mereka jatuh di tengah gunung, dingin, badai salju, dan yang paling mengerikan adalah tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka ada di sana. At
At this point, mungkin kehilangan nyawa bukanlah pilihan yang buruk. Kecelakaan pesawat ini memang langsung menewaskan beberapa orang. Namun yang masih bertahan tidak menyerah dan lebih mempertahankan nyawa mereka yang sangat berharga. Namun hari demi hari mereka lewati. Bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi hingga 72 hari lamanya. Mereka terjebak dalam lingkungan dan situasi yang sangat ekstrim. Selama itu pula, beberapa di antara mereka ada yang meninggal karena cuaca alias nature yang sangat beringas. Mereka terus berusaha untuk menghubungi pihak luar dengan merakit radio sederhana. Dan bahkan ada yang mendaki gunung itu di tengah alam yang sedang mengamuk, dingin dan perih. Hembusan angin di sana tidak lagi menyegarkan, melainkan seperti sayatan yang membelah kulit. Namun, bagian mengerikannya bukan hanya di situ. Kalian melupakan sesuatu, yaitu soal makan. Apa yang mereka makan untuk bisa bertahan di situasi yang sangat buruk itu? Memang sih ada stok makanan yang sangat-sangat sedikit. Tapi sisanya apa yang mereka makan? Tidak ada pilihan lain selain memakan daging teman mereka sendiri yang telah meninggal. Ya, mereka terpaksa harus melakukan praktik kanibalisme untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kalau kalian penasaran dengan kisah ini, ada filmnya juga loh guys. Judulnya Society of the Snow yang disutradarai oleh G.A. Bayona. Dan begitulah, foto yang kita tampilkan di awal ternyata terkenal karena kontradiksi antara foto yang terlihat dengan tragedi yang terjadi. Selfie bersama teman menjadi salah satu media untuk bisa terus mengingat momen-momen indah. Namun, pernahkah kalian membayangkan jika selfie yang diambil pada momen tertentu menjadi selfie terakhir? Sayangnya ini terjadi pada 3 remaja asal Utah, Amerika Serikat, Asa Ricker dan temannya Kelsey Webster yang sama-sama berusia 15 tahun. Pada saat itu, Kelsey juga membawa adiknya bernama Savannah yang baru berusia 13 tahun. Dalam foto ini kita bisa melihat rasa excitement atau mungkin kegembiraan mereka yang terpancar dari wajahnya. Ketiga gadis remaja ini melakukan selfie di tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk selfie, yaitu rel kereta api. Mereka benar-benar senang ketika kereta api lewat dan mengibaskan rambut panjang mereka. Lagi-lagi kegembiraan sangat terpancar dari wajah mereka. Yang terpancar bukan hanya kegembiraan, tapi di foto ini juga terlihat ada lampu kereta api yang juga ikut terpancar. Mereka nggak tahu bahwa kereta api yang ada di belakang mereka akan menjadi penyebab ajal mereka datang. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa ada satu kereta lagi yang akan datang dari arah lain. Sehingga tragedi itu pun terjadi. Ketiga gadis remaja ini tertabrak. Menurut masinis keretanya, Michael Anderson, ia telah membunyikan klakson kereta api berkali-kali untuk menarik perhatian gadis-gadis itu supaya mereka minggir. Tapi sama sekali tidak ada respon dan bahkan tidak ada reaksi sedikit pun. Entah karena mereka yang terlalu fokus pada kamera atau mungkin ada hal lain. Kereta yang dikemudinya membutuhkan lebih dari 1 mil untuk bisa berhenti total setelah dia mengaktifkan rem darurat. Panikan, kebingungan, dan ketakutan memenuhi lokomotif saat kereta api melaju ke arah gadis-gadis itu dengan kecepatan sekitar 63 km per jam. Asa dan Kelsey dinyatakan meninggal dunia, sementara Savannah masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Oke, ini adalah foto terakhir yang akan kita bahas di video ini. Nanti ya, kalau misalnya video ini rame, kita bikin part 2-nya, oke? Oke, apa yang terlintas di pikiran kalian saat pertama kali melihat foto ini? Jujur kita juga agak ngerasa ngeri sih, tapi lebih ngeri lagi kalau kalian tahu cerita di balik foto ini. Well, di sini terlihat ada seorang pria bersama 2 anak yang mungkin ya itu anaknya ya, tapi ternyata bukan guys. Pria itu adalah dokter, dan 2 anak itu adalah seorang ibu dan anaknya. Beneran guys, kalian gak salah dengar. Itu adalah seorang ibu dan juga anaknya. Lina Marcela Medina de Jurado lahir pada 23 September 1933 di Peru. Foto yang kalian lihat ini adalah foto dirinya bersama sang anak dan juga dokter yang menangani persalinannya. Lina dijuluki sebagai ibu termuda yang pernah dicatat dalam sejarah medis karena dia melahirkan seorang anak pada usianya yang baru menginjak 5 tahun. Semua ini bermula pada tahun 1939 ketika Lina baru berusia 5 tahun 7 bulan 21 hari. Orang tua Lina membawanya ke rumah sakit karena perut Lina yang semakin membesar. Saat sampai di sana dokter awalnya ya menduga Lina ini mungkin terkena tumor yang sangat ganas hingga menyebabkan perutnya bisa berukuran sebesar itu.
Tapi setelah diperiksa, dokter kaget banget karena yang ada di dalam perut Lina bukanlah tumor, melainkan nyawa manusia alias bayi. Jadi pada saat itu, Lina memang sedang hamil yang usia kandungannya sudah mencapai usia 7 bulan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, diketahui bahwa Lina mengalami kondisi yang teramat sangat langka yang disebut dengan precocious puberty atau yang lebih dikenal dengan sebutan pubertas dini. Kondisi yang langka ini mengakibatkan penderitanya mengalami pertumbuhan secara seksual yang mulai matang jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi emang pubertasnya tuh duluan guys. Bahkan diketahui bahwa Lina ini mengalami haid pertama pada usia yang sangat muda juga. Begitupun dengan payudara dan tanda perkembangan seksual lainnya yang berkembang lebih awal. Hingga pada akhirnya Lina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat pada 14 Mei 39. Namun proses kelahirannya dilakukan secara sesaria karena emang pinggulnya tuh masih terlalu kecil untuk proses melahirkan secara normal. Ya iyalah, usia 5 tahun udah melahirkan. Bayi itu kemudian diberi nama Gerardo, yang dinamai menurut dokter yang menangani persalinan. Karena peristiwa ini luar biasa dan sensitif, Gerardo besar dengan berpikir bahwa Lina adalah kakaknya. Baru deh saat dia berusia 10 tahun, Gerardo baru dikasih tahu bahwa Lina sebenarnya adalah ibunya. Walaupun terdengar ajaib karena seorang anak berusia 5 tahun bisa melahirkan, ada satu hal yang menurut kita jauh lebih creepy, yaitu siapa ayah dari Gerardo? Siapa yang telah menghamili Lina karena hingga saat ini, sosok laki-laki yang harusnya menjadi ayah Gerardo masih tidak diketahui. Kemungkinan kuat bahwa ini merupakan sebuah kasus kekerasan seksual pada anak. Tapi memang tidak pernah ada bukti yang lengkap. Ayah Lina bahkan sempat ditahan karena dicurigai sebagai pelaku pelecehan, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Oke guys, itu dia foto-foto random yang ternyata memiliki cerita yang cukup bikin kita merinding ya. Ingat ya, kalau misalnya kalian punya foto-foto yang mengerikan atau penampakan atau apapun itu, boleh dikirim ke sini supaya subscriber Nonton Lagi Channel juga bisa ikut merinding juga. Kirimnya ke email kita di @nontonlagichannel, enggak dong. Kirimnya ke email kita di nontonlagichannel@gmail.com ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.